Halo, selamat berjumpa kembali bersama saya di situ Doni, diskusi seputar IT bersama saya Doni. Oke teman-teman, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, dan kita bisa belajar lagi bersama-sama, kita sharing lagi bersama-sama tentang pemrograman HTML, yaitu bagaimana cara membuat paragraf. Nah, betapa pentingnya di dalam sebuah informasi-informasi di dalam paragraf, di dalam website itu tersusun dalam berbagai bentuk paragraf. So, um, bagaimana kita untuk cara membuat paragraf dan beberapa atribut-atribut yang ada di atribut dan elemen yang ada di paragraf? Kita langsung saja ke videonya. Let's check it out. Oke, selamat berjumpa kembali bersama saya di situ Doni, diskusi seputar IT bersama Doni. Oke teman-teman, seperti yang sudah kita sampaikan di intro bahwa kita akan membahas tentang paragraf, kita langsung buka saja untuk Notepad plus-plusnya. Ini materi yang kemarin kita copy dulu, untuk seluruh kita copy, kemudian kita buat file baru, dan yang tadi kita paste, kemudian kita pastikan pada bagian body ini kita delete semua. Iya, oke. Setelah itu kita merubah title, lalu seperti biasa doc tipenya HTML head. Nah, di sini kita sebelum masuk ke paragraf kita ganti dulu untuk titelnya adalah belajar membuat paragraf. Belajar membuat paragraf pada HTML. Oke. So, teman-teman, ada beberapa eh, beberapa elemen yang bisa kita gunakan pada saat nanti membuat paragraf, yaitu diantaranya ada div, hr yang kemarin sudah sempat kita buat, kemudian ada br, kemudian ada array. Oke, kita buat dulu untuk yang pertama. Kita buat sebuah paragraf sederhana ya. Jadi kita ketikkan. Jadi untuk membuat sebuah paragraf maka kita membutuhkan tag p. Ya. Tag p ini kemudian kita tutup dengan tag hashtag p juga kita tutup. Ini untuk membuat paragraf dalam beberapa kalimat. Oke, sekarang kita akan coba contohkan um, membuat beberapa contoh paragraf. Ini adalah sebuah paragraf kalimat yang berisi beberapa kalimat dibuat dengan menggunakan oke. Nah, ini adalah beberapa ini adalah tag paragraf, kemudian tag penutupnya tag ini, kemudian untuk isinya adalah sampai dengan HTML titik, ini adalah isi dari tag paragraf. So kita menggunakan oke, kita ketikkan baris yang kedua, kita buka lagi dengan paragraf dan kita tutup dengan p lagi ya. Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang saling mendukung, gitu ya. Oke, kita punya ide pokok ini paragraf atau alinea, saya tambahkan aja biar teks atau alinea. Oke, nah ini oke. Oke, nah kita sudah membuat dua paragraf. Kita save dulu
untuk di sini paragraf masuk ke HTML. Ya, di sini sudah berwarna biru. Kita cek untuk paragrafnya ya. Oke, saya buka tadi. Oke, di sini. Mohon maaf. Oke, ini adalah hasil dari tampilan paragraf. Belajar membuat paragraf. Nah, di sini ini adalah sebuah paragraf ini. Kalau kita kecilkan untuk mana tadi browser? Ini kalau kita kecilkan untuk tampilan dari browser. Saya membuka ini ya, ini hasil dari paragraf ini. Lihat paragraf atau alinea, sedangkan di sini titelnya belajar membuat paragraf pada dasarnya. Belajar membuat di sini titelnya. Oke, teman-teman bisa dipahami untuk kita di awal membuat paragraf ini. Nah, kemudian karena ini kalau kita perbesar browsernya, ini adalah just alignmentnya adalah alignment atau rata kiri. Misal kita pengennya rata tengah seperti apa, maka tinggal kita tambahkan atribut untuk atribut align yang terdapat di bagian P. Di sini kita ketikkan align sama dengan misalnya di sini kita align-nya kita pilih center ya. Kita pilih center. Kita save, kita refresh. Nah, di sini maka align-nya berganti dengan yang ada di seperti ini. Sedangkan misal rata kanan ya kita tambahkan pada bagian, misalnya kita tambahkan seperti ini nih, alignment center, kemudian kita tambahkan B align, kita misalnya rata kanan right. Oke, kita tutup dengan slash P, baru kita isikan. Oke, paragraf alinea. Oke, kita tambahkan teks pada alinea ini menggunakan teks paragraf dengan atribut align. Saya ganti dengan rata kanan. Saya save, reload. Ini oke. Kita lihat teks ini pada alinea menggunakan teks paragraf dengan atribut rata kanan ya. Oke. Itu untuk menambahkan sebenarnya untuk memodifikasi ini kita juga bisa menggunakan bisa menggunakan elemen dari CSS. CSS itu nanti setelah kita memahami benar-benar HTML-nya paham, baru kita nanti akan kita sedikit tambahkan di bagian CSS. Jadi CSS itu adalah semacam, kalau dianalogikan adalah CSS itu merubah tampilan-tampilan. Jadi kalau ibaratnya kita bilang HTML itu adalah badan kita, sedangkan CSS itu adalah baju. Jadi kita bisa berganti-ganti baju, bisa berganti-ganti penampilan. Oke. Coba sedikit kita tambahkan pada tag di bagian atas, yaitu classical shed. Kita dapat T, kita F. Nah, oke, kita simpan untuk sekarang untuk posisinya kita simpan itu untuk alignment center right.
sudah, kita akan coba untuk kita ganti, misal alignment-nya kita ganti menjadi justify. Justify, sorry, kita sedikit ubah, untuk kita simpan dulu ya yang ini ya, kita nanti kita copy. Oke, kita simpan dulu, kemudian kita kopikan untuk copy semua, kemudian kita buat file baru dengan nama paragraf. Kita simpan paragraf 2. Paragraf 2 .tm, paragraf 2 .tm. Ini paragraf 1 kita bisa tambah, kita buka untuk paragraf 2. Jadi ini paragraf 1, paragraf 2. Oke, kita kembali ke notepad-nya. Untuk paragraf 2 Explorer-nya. Untuk paragraf 2 kita coba sedikit modifikasi pada di sini, ada kita ganti dengan apa namanya? Jadi belajar HTML paragraf 2. Jadi paragraf ini bisa kita kasih fresh 2 untuk titelnya. Oke, kita coba rubah stylenya, kita ganti dengan sedikit modifikasi, yaitu style sama dengan, kemudian kita tanda petik text strip align, tanda titik 2, kemudian kita ketikkan justify, petik tutup. Oke, kemudian tetap jadi ini adalah paragraf alinea berisikan berisi beberapa kalimat dibuat untuk dengan menggunakan bahasa HTML. Ini kita tambahin teks, ditambah justify. Oke. Nah, next kita coba apa namanya? Selain justify, ini juga kita ubah menjadi pada bagian paragraf ini kita jadikan satu, berarti kita tinggal hapus di bagian depan dan kita hapus di bagian belakang pada bagian terakhir. Oke. Nah, ini ya. Kita akan coba di sini kita menggunakan stylenya adalah center style. Kemudian kita ketikkan text strip align titik 2, kita ketikkan center, kemudian belum, sorry, ada titik. Oke, kita cek, simpan, jangan reload yang pertama, ini ingat ini ya, kita delete dulu untuk yang di HTML1. Sorry, dan yang di 2 ini kita coba simpan. Iya. Oke. Teman-teman bisa saksikan perbedaannya di sini, ada justify. Jadi justify itu rata kanan dan kiri. Jadi mengikuti, sedangkan untuk line dari paragraf yang kedua atau line yang kedua itu center, jadi ke tengah. Jadi ini teksnya ke tengah. Tapi kalau kita minimize maka dia menyesuaikan ini center. Ini tengah dan ini justify, rata kanan dan kiri. Ini karena teksnya kurang panjang jadinya. Tapi untuk di posisi penempatannya ini adalah justify, rata kanan dan kiri. Oke, jadi teman-teman demikian untuk hasilnya. Nah, kemudian untuk kita misalnya melakukan menjadikan baris berikutnya, maka kita tinggal ketikkan BR. Jadi BR itu bisa kita sisipkan ya, misal seperti ini.
contoh nih, ini adalah kalimat atau alinea yang berisi beberapa kalimat. Kemudian kita ketikkan bisa, jadi BR ini akan membuat, dibuat menggunakan bahasa HTML itu akan turun ke bawah. Kalau kita lihat di sini, sebelum sebelum disimpan ya di sini, ini adalah sebuah ini memanjang, ini memanjang. Nanti ketika kita taruh BR di sini maka teks dibuat ini akan turun ke bawah. Kita simpan, kita lihat perbedaannya. Jadi kita BR-nya ditaruh di depan kata-kata, di depan kata dibuat. Ketika kita reload, dibuatnya akan turun ke bawah. Meskipun ini kita maximize. Jadi dibuatnya, nah ini baru kelihatan benar-benar justify. Ini dibuat. Jadi BR, jadi tag BR, tag BR ini digunakan untuk membuat pada baris berikutnya atau membuat baris baru. Oke. Nah, ini misal di sini juga saya buat lagi dengan BR. Di BR BR. Iya, nah kembali. Oke. Nah, itu dia untuk tag BR. Kita sudah menambahkan berhasil untuk tag BR. Ya. BR boleh ditutup juga tidak ditutup juga tidak apa-apa. Jadi opsional. Tapi yang jelas menggunakan tag BR ini adalah digunakan. Jadi teman-teman bisa lihat tag BR ini adalah digunakan untuk baris baru. Jadi kita simpan dan kita reload. Ya, oke. Ada kayak semacam kalau di dalam teks Microsoft Word itu kayak di enter BR. Oke, ini dulu untuk tambahan. Kita buat lagi dokumen berikutnya, kita buat lagi pastekan saja, kemudian nanti body shape menggunakan paragraf 3 ya. Oke, setelah beberapa atribut kita tambahkan, so kita akan mencoba untuk selain BR ya kita bisa menambahkan HR ya, seperti yang pada video sebelumnya sama, yaitu HR digunakan untuk menambahkan garis ya. Kita ketikkan saja HR di sini. Sekarang kita buka paragraf. Nah, ini paragraf 3 berbeda dengan paragraf yang sebelumnya. Di sini ada yang kurang lihat ya. Tutup. Jadi untuk HR di sini kita sudah berhasil menambahkan sebuah garis. Jadi hasilnya seperti ini. Kita menambahkan tag HR. Oke, kemudian kita akan lagi kita menambahkan untuk kita akan coba buat ini untuk menambahkan HR. Jadi bisa disimpan paragraf 1. Oke, saya tutup untuk paragraf paragraf 2, paragraf 3. Jadi untuk di sini saya tekan dan saya delete bodinya karena saya akan mencoba membuat teks baru. Kita ketikkan, kita simpan paragraf 4 .html. Oke, .html. Kita coba copy saja teks dari, tapi kita ganti untuk
kita ganti, kalau tadi kita sekarang ganti 4 ya. Sorry, kita ganti. Oke, next. Saya tutup untuk paragraf 3. Saya coba untuk ini bodinya masih kosong, jadi perbedaannya di sini nanti kita coba buka paragraf 4. Ini bodinya masih kosong. Kita akan mencoba membuat teks puisi ya. Coba. Sebenarnya kalau teks itu tidak masalah. Kemudian ada kita tambahkan nanti untuk teks pre belajar membuat paragraf pada HTML 4 sudah. Oke. Kita ketikkan misalnya heading 1, heading H1, judulnya adalah hujan bulan Juni. Misal kita tutup dengan ya, oke. Pada saat kita membuat judul, maka jangan lupa untuk kita tutup dengan tagnya ditutup dengan tag. Kemudian kita buat P, kemudian kita gunakan oleh Sabar Jogora. Kemudian kita tag tutup, kita tag paragrafnya ditutup ya. Nah, kemudian kita bisa tambahkan pre ya. Di sini kita akan mencoba menambahkan pre. Kemudian kita tutup dengan slash p pre. Kita tutup. Kita coba untuk tekskan. Kita sekarang tambahkan, misal kita copy dari, kita ketikkannya hujan bulan puisi ya. Oke, kita kopikan teks ini, kita copy saja. Oke, kita klik kanan copy, kemudian ini dari internet ya, kita copy saja teksnya, kemudian kita pastekan ada di mana? Pastekan yang ada di notepad kita. Nah, kalau memang untuk ekspektasi bahwa hasil dari teksnya adalah seperti ini, tapi apakah pada kenyataannya nanti tampilannya benar-benar juga seperti ini? Kita tinggal cek saja, kita rapikan dulu untuk teksnya. Kemudian saya delete. Oke. Ya. Saya simpan. Kemudian kita reload, kemudian kita reload. Nah, oke. So, ini adalah tampilan untuk pre ya. Jadi pre-formatting merupakan tag yang digunakan untuk menampilkan teks. Jadi formatting sudah kita tentukan di atas. Jadi kita bisa menggunakan pre. Jadi untuk proses penulisan ini, tapi kalau misalnya pre-nya tidak ada, apa yang terjadi jika pre-nya tidak ada? Kita coba kita delete. Kemudian kita taruh P di sini. Kita coba lihat hasilnya seperti apa perbedaannya. Ini teman-teman lihat. Nah, jadi kalau kita tidak menggunakan pre tadi, maka hasilnya adalah seperti ini. Hasilnya adalah menyesuaikan dengan, jadi membujur panjang sesuai dengan lebar dari window browsernya. Tapi kalau sudah kita menggunakan pre, maka hasilnya adalah seperti ini. Jadi apa yang saya reload. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Oke. Jadi kalau misalnya saya enter di sini, kita simpan. Iya, di sini lebih lebih rapi dan hasilnya lebih sesuai yang diinginkan.
Contoh seandainya di sini, saya ketikkan P kemudian, misalnya di sini saya tambahkan ya, sorry, misalnya di sini kita bisa lagi, membuat apa namanya, di dalam proses paragraf ini adalah pray. Oke, jadi salah satu fungsi nanti pada saat formatting ya.